Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini biasa kita mengkaji Qasasul Anbiya sebagai selingan biar tidak bosan. Maka malam ini kita akan mengkisahkan tentang beberapa kisah seputar kehidupan kita. Ada 6 kisah yang ingin saya kisahkan. Sebagiannya tercantum dalam hadis Nabi dan juga kisah salaf dan juga kisah-kisah nyata yang diceritakan oleh para masyayikh kita. Dan kisah-kisah ini semua bicara soal kehidupan sehari-hari kita. Kisah yang pertama, kisah ini berasal dari Wa'il ibn Hujr ibn Rabi'ah al-Hadrami, seorang sahabat Nabi SAW, dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, pencatat wahyu Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW ketika di tengah-tengah perjanjian Hudaybiyah, maka banyak wufud, kabilah-kabilah dari beberapa kabilah yang datang kepada Rasul untuk mengislamkan diri mereka. Salah satunya adalah Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini. Jauh-jauh datang dari Yaman menghadap Nabi SAW, ingin masuk Islam dan berbaiat. Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini karena dia baru masuk Islam dan bapaknya termasuk dari raja-raja Yaman. Jadi dia turunan raja daripada raja-raja Yaman. Artinya dia bukan orang biasa, turunan raja. Sehingga kedatangan Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini membuat senang Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun kemudian memberikan hadiah kepada Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini, bahkan memberikan sepetak tanah sebagai hadiah Rasul kepada Wa'il ibn Hujr ini. Ketika kemudian Nabi SAW sudah menjamu sedemikian mulianya sehingga senanglah tamu-tamu itu, akhirnya Nabi SAW memerintahkan Muawiyah yang ketika itu masih fakir. Muawiyah itu dulunya miskin sekali, sampai ketika ada seorang janda datang kepada Nabi SAW kemudian minta dicarikan jodoh. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan mengambil Muawiyah, karena Muawiyah itu fakirun, orangnya fakir, tidak punya harta. Jangan pula dengan si fulan, karena si fulan itu tidak pernah meletakkan cambuknya di bahunya, maknanya keras, orangnya suka mukul. Tapi menikahlah dengan Zaid, dengan Usamah ibn Zaid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika itu Muawiyah yang masih miskin
disuruh untuk menunjukkan tanah yang dimaksud oleh Rasul untuk dihadiahkan kepada Wa'il ibn Hujr al-Hadrami. Berangkatlah Muawiyah dengan Wa'il ibn Hujr ini. Muawiyah jalan kaki, sementara Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini menaiki unta. Dan tanah yang dituju, maksudnya yang dikehendaki Nabi SAW itu cukup jauh, harus melintasi padang pasir. Taulah padang pasir di tengah-tengah siang, terik matahari, panas terik, kering kelontang, tentu akan membakar kaki siapapun yang berjalan di situ. Karena di zaman itu jarang orang pakai sandal. Sandal itu mahal, sandal itu hanya dipakai untuk safar saja. Sehingga diceritakan Muawiyah ibn Abi Sufyan ini tidak tahan dengan panasnya terik matahari itu. Akhirnya kemudian Muawiyah mengatakan, ardifni khalfaka ya Wa'il. Bagaimana kalau seandainya boncengkan aku di belakang untamu itu, biar aku tidak jalan kaki, kepanasan kakiku ini. Tapi jawaban Wa'il ibn Hujr, karena waktu itu dia baru masuk Islam, masih ada kesombongannya karena dia putra daripada raja-raja Yaman. Ya, jadi pengaruh kekuasaan Yaman masih ada pada dirinya. Karena memang begitu kan, biasanya walaupun dia bukan raja tapi anak raja, adalah kesombongan sedikit. Sama dengan dulunya mantan polisi, mantan jenderal, purnawirawan gitu ya. Masih kayaknya tugas saja padahal sudah pensiun gitu. Gayanya masih gaya militernya itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Jadi akhirnya kemudian kata Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini, dia mengatakan, la takun min ardafil muluk. Bonceng. Kalau memang tidak bisa dibonceng, maka pinjamkan sandalmu kepadaku. Tapi lagi-lagi kemudian Wa'il ibn Hujr dia mengatakan tidak. Ketika dia mengatakan a'tini na'laka, kalau gitu pinjamkan sandalmu, dia mengatakan tidak. Sandal ini sandal mahal. Ya, sandal mahal. Ini sandal biasa dipakai oleh turunan raja. Kau tidak pantas memakainya. Kalau engkau mau, maka berjalanlah di samping unta. Jadi kalau matahari sebelah sana, kan ada naungan di samping unta. Bayangkan coba, berapalah naungan unta itu? Kalau untanya kecepatan, dia kena matahari lagi, kan itu ya. Kemudian kakinya pun panas di tengah padang pasir. Sampailah kemudian di tanah yang dituju itu, kemudian ditunjukkan inilah tanah yang dihadiahkan Rasul untuk. Kemudian berjalanlah waktu, tidak berjumpa lagi antara Muawiyah dengan Wa'il ibn Hujr al-Hadrami. Sampai akhirnya takdir pun membalik semuanya. Nabi SAW meninggal. Khalifah dipegang Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, khalifah dipegang Umar bin Khattab. Umar meninggal, dipegang Utsman. Utsman meninggal, dipegang Ali. Ali meninggal, dipegang anaknya Ali Hasan ibn Ali. Cuma 6 bulan. Setelah itu kekuasaan diberikan kepada Muawiyah. Muawiyah jadi raja. Di zaman Rasul dia miskin. Sekarang Muawiyah jadi raja kaum muslimin. Dialah raja pertama dalam Islam yang disabdakan Nabi SAW, Malikun wa rahmah, raja yang penuh dengan keberkahan. Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini tentu kaget kan, sekarang Muawiyah sudah kaya tuh. Dia pula jadi miskin. Dulu dia anak raja, sekarang dia miskin. Bagaimanapun dia harus datang kepada Muawiyah berbaiat. Karena kan rajanya Muawiyah. Subhanallah, dengan malu-malunya kemudian Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini menghadap Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan Muawiyah masih mengenalinya. Tapi Muawiyah ini orang baik. Disuruh duduk, kemudian Muawiyah mengingatkan zaman dulu tuh, lihat. Ya.
Masih ingat wahai Wa'il, dulu di zaman Nabi SAW katanya, kata Muawiyah gitu kan. Ya. Kata Wa'il ya. Kemudian Wa'il mengatakan dengan penuh penyesalan, dia mengatakan seandainya waktu itu bisa diputar kembali katanya. Ketika engkau minta naik di atas tunggangan untaku, kau yang naik, aku yang turun katanya. Katanya dia kan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini dunia itu bisa terbalik kapanpun. Tapi Muawiyah ini orang baik, tetap dia tawadhu dan tetap memberikan hadiah besar kepada Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ini. Maka dari sini ada faedah yang sangat luar biasa ikhwan. Dan ini risalah kepada orang-orang yang Allah berikan kekayaan. Risalah kepada orang-orang yang Allah berikan pangkat jabatan dan kepemimpinan. Risalah kepada siapapun yang diberikan jabatan baik dalam perusahaan atau yang lainnya, atau risalah pada siapapun yang mungkin dihargai masyarakat hari ini. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua hanya titipan belaka. Dan Allah mampu membalik semuanya. Kita lihat banyak orang kaya miskin mendadak. Banyak orang yang kemudian tadinya di atas tiba-tiba turun. Banyak pemimpin-pemimpin yang sangat dihormati akhirnya jadi rakyat jelata dan dihinakan. Banyak orang-orang yang berkuasa jadi rendah dan begitu seterusnya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini ikhwatu fiddin, kita diajarkan agar jangan pernah menyombongkan kepada siapapun. Karena Allah mampu membalik segalanya. Ingat kisah yang dulu pernah saya ceritakan tentang kisah Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Di mana Malik ibn Dinar ini menegur Muhallib ibn Abi Sufrah. Muhallib ibn Abi Sufrah ini seorang gubernur di Khurasan kala itu. Jadi ketika dia hendak menggerakkan pasukan untuk perang, dia berjalanlah di arah pasukan itu dengan membusungkan dada. Maka Malik ibn Dinar mengatakan, janganlah kau seperti itu. Inna hadhil misyah mabghudatun min kibalillahi wa rasulih. Jalan kamu seperti itu sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Jalan biasa saja. Jangan mentang-mentang kau gubernur, jangan mentang-mentang kau pemimpin, jalan saja sampai membusungkan dada. Makanya ikhwatu fiddin, kadang-kadang jabatan dan kepemimpinan itu persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Terkadang apabila Allah bentangkan kekayaan, bentangkan kepemimpinan, dibentangkan dunia kepadanya, terkadang dia bisa melampaui batas. Cara jalannya saja membusungkan dada, tidak lihat kiri kanan. Salam wala kalam. Tidak salam, tidak bicara. Jadi Malik ibn Dinar menegur, jangan seperti itu. Tiba-tiba kemudian dia berhenti melihat kepada Malik ibn Dinar. Dia tidak tahu kalau dia ulama. Ya. Kemudian dia mengatakan, ama ta'rifuni? Kamu enggak kenal saya? Sini gubernur, gitu maksudnya. Kemudian Malik ibn Dinar mengatakan, bala a'rifuka. Oh tentu, aku sangat paham siapa kamu, katanya. Kemudian Malik ibn Dinar mengatakan, bukankah engkau awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadirah wa anta baina dhalika tahmilul adharah, katanya. Engkau itu manusia yang dilahirkan dari dua lubang najis, dan nanti kalau engkau mati, engkau jadi bangkai yang menjijikkan kalau seandainya tidak dikuburkan. Dan sekarang dalam perutmu itu penuh dengan kotoran-kotoran yang menjijikkan, katanya. Dinasihati Malik ibn Dinar ini. Ya. Lalu apa yang kau sombongkan? Terdiam dia. Kemudian pergi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang menyombongkan diri di dunia
Ada akibat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan akibat itu cash di dunia ya kawan. Lihat Qarun ketika dia sombong dengan kekayaannya dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Kata Qarun, dia mengatakan, tahukah hartaku dari mana? Hartaku karena aku cerdas. Dia mengatakan apa? Kekayaan ini ku dapat karena aku cerdas, karena aku pandai mencari harta. Qarun tidak menasabkan harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menasabkan kekayaan itu dari kecerdasannya. Ini sombong di hadapan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Allah bayar cash dengan kesombongannya. Lihat Fir'aun ketika dia mengumpulkan orang-orang Mesir, kemudian mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anhar tajri min tahti, katanya. Hei orang-orang Mesir, katanya, bukankah seluruh kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah seluruh sungai-sungai dan lautan itu berada di bawah kakiku, katanya. Ketika dia sombong dan mengatakan bukankah sungai-sungai dan lautan itu berada di bawah kakiku, apa yang terjadi? Allah katakan fa'aghraqnahu wa junuduh. Kami tenggelamkan Fir'aun dalam lautan itu. Dia sombong dengan lautan, dia tenggelamkan dalam lautan. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau mau. Al-Walid ibn Mughirah di zaman Rasul, hidayah sudah masuk kepada Walid itu. Dia sudah mengakui Rasul itu Nabi, Quran itu wahyu. Kemudian dia ditakut-takuti Abu Jahal bahwa kalau dia masuk ke agama Muhammad maka dia tidak akan dihormati lagi. Balik lagi dia kufur. Dan dia mengatakan, in hiya illa qaulun bashar, sesungguhnya Quran itu ucapan manusia, katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mudaththir, sa'uslihi saqar. Saya akan sediakan neraka saqar untuk Walid itu. Ya kan? Siapa lagi? Namrud. Namrud yang congkak, yang mengatakan ana uhyi wa umit, kata di hadapan Ibrahim dia mengatakan aku pun bisa menghidupkan dan mematikan, katanya. Allah masukkan apa? Allah masukkan ba'udah. Ba'udah itu nyamuk, dimasukkan ke hidungnya, bersarang 40 tahun di otaknya. Sebab itulah Namrud mati. Ya kan? Dia sombong karena Namrud itu merasa dia kekuasaannya itu kan separuh dunia lebih. Dia punya pasukan kuat, dia punya kerajaan kuat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membunuh Namrud, cukup mengirim satu nyamuk bersarang di kepalanya 40 tahun. Setiap hari kepalanya ditepuk-tepuk sandal, mati akhirnya. Coba tiap hari antum misal tepuk-tepuk, apa enggak mati antum? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka ada pelajaran, jangan pernah sombong. Tapi lihat sikap Muawiyah ibn Abi Sufyan. Walaupun dia pernah disakiti oleh Wa'il ibn Hujr al-Hadrami, tidak dihormati dan direndahkan, tetap dia membalas keburukan dengan kebaikan. Dia berusaha tawadu dan rendah diri kepada manusia, tetap dia berbuat baik kepada Wa'il ibn Hujr. Kenapa demikian? Karena tidak ada guna membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidak sama kebaikan dengan kejahatan itu. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kalian, kemudian dia menjadikan seperti teman setia padanya. Dia hilangkan dendamnya, seolah-olah tidak ada masalah antara dia dengan musuhnya. Begitulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah Wa'il ibn Hujr al-Hadrami bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ini yang pertama. Kisah yang kedua, kisah ini kisah nyata, diceritakan oleh sebagian para masyayikh tentang seorang laki-laki yang menutupi aib istrinya.
Bagaimana ceritanya? Jadi ada imam masjid di sana, Saudi sana. Jadi dia bermimpi, imam masjid ini bermimpi. Dalam mimpinya kemudian di antara jemaah yang biasa sholat di masjidnya itu dimimpikan ada bisikan, ada suara dalam mimpinya, fulan min ahlil jannah, bahwa si fulan itu termasuk penduduk sorga katanya. Dan itu berulang-ulang mimpinya. Imam masjid ini heran karena biasa-biasa saja. Dia makmum, tahulah hari-hari ketemu dengan dia. Tetapi dia sangat berhusnudzon kepada orang itu, bahwa ini bukan mimpi biasa, ini adalah tabsyir, kabar gembira untuk anak muda yang biasa sholat di belakangnya. Suatu hari ketika jamaah sudah pada pergi satu, dia tahan tuh anak muda itu. Kemudian dia berbicara empat mata, wahai fulan, saya ingin bicara denganmu empat mata, tolong jawab dengan jujur. Adakah amalan-amalan sir, amalan-amalan yang tersembunyi yang kau lakukan? Mungkin kau setiap malam sholat malam orang tidak tahu, atau engkau sedekah sembunyi-sembunyi orang tidak tahu, atau amalan apalah yang tersembunyi yang orang tidak tahu, hanya engkau dengan Allah saja. Anak muda ini tak mau cerita. Dia mengatakan tidak perlu tahu, cukup aku dengan Allah saja. Tapi karena imam itu mendesak, akhirnya dia pun kemudian bercerita. Dia mengatakan, aku bercerita, tazawwajtu, aku suatu ketika menikah, wa akhadtu arusi fa idza biha fi hamilin fi syahri tsani aw tsalis. Aku dijodohkan dengan salah seorang wanita yang masih ada hubungan kerabat denganku. Menikahlah aku dengan dia. Tiba-tiba baru menikah 2-3 bulan hamillah wanita ini. Tidak mungkin orang menikah 2 bulan tiba-tiba hamil. Ya kan? Tiba-tiba hamil. Maksudnya hamilnya itu sudah mau melahirkan. Karena orang kalau hamil biasanya nunggu 9 bulan kan itu ya, baru melahirkan. Masa 2-3 bulan hamilnya sudah besar dan akan melahirkan, otomatis ini bayi bukan bayi dia ya. Barulah kemudian wanita ini jujur dan mengatakan kepada suaminya ini, dan mengatakan, sesungguhnya aku telah berdusta kepadamu, bahwa dalam perutku ini ada bayi orang lain, dan tidak ada yang tahu kecuali aku dan yang menghamiliku. Keluargaku tidak tahu, sebab kalau keluarga tahu pasti mereka akan membunuhku. Akhirnya kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, kalau engkau mau maka tutupilah aibku, satarakallah, semoga Allah menutup aibku. Tolong tutup aibku, semoga Allah menutup aibku ya. Satarani satarakallah, tutup aibku, Allah tutup aibku. Subhanallah, anak muda ini dia mikir, kalau sampai dikasih tahu keluarganya bisa dibunuh. Akhirnya kemudian dia berpikir panjang bagaimana caranya. Kemudian kata anak muda ini, aku tahan istriku jangan bergaul dengan siapapun sampai bayi itu lahir, sehingga tidak ada yang tahu ya. Dan dia pun mencari orang yang membantu kelahirannya, orang jauh, supaya orang-orang situ tidak tahu. Setelah malam itu melahirkan, ketika bayi itu umur beberapa hari, maka aku berpikir bagaimana caranya. Terpikirlah ketika di waktu subuh, ketika manusia sedang sholat, nampak tidak ada orang di masjid, dia gendong bayinya. Kemudian segera dia ke masjid, diletakkanlah kemudian bayi itu di pintu masjid, dia bergegas sholat, tidak ada yang tahu. Otomatis bayi ini kan menjerit-jerit ya. Selepas sholat kemudian dia pula yang berteriak, ini bayi siapa katanya. Dia yang meletakkan, dia pula yang berteriak, ini bayi siapa. Jemaah kaget semuanya kan. Akhirnya kemudian dia menawarkan diri, bagaimana kalau seandainya bayi ini aku angkat jadi anakku ya.
Maka orang pun sangat antusias kan gitu. Ya sudah, ambil aja sebagai anakmu tuh katanya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya tapi kalian harus bersaksi bahwa ini bukan anakku katanya. Kata jamaah, ya mungkin itu ada orang yang naruh bayi sembarang, mungkin pengen diangkat menjadi anak, kok pas pula kamu itu baru menikah, ambillah sebagai anakmu katanya. Akhirnya bayi ini dibawa pulang sebagai bayi angkatnya, padahal bayi istrinya. Orang nggak tahu. Begitulah anak muda ini cara menutup aib istrinya, sehingga orang tidak tahu itu bayi siapa. Taunya itu adalah bayi orang letakkan di masjid, kemudian siapa yang hendak merawatnya silahkan. Akhirnya kemudian dia pun merawat bayi itu, sehingga keluarganya pun tidak curiga bahwa itu bayi dari istrinya, dan istrinya pun selamat sehingga tidak dibunuh keluarganya. Kemudian sekarang bayi itu sudah besar. Anak muda ini mengatakan kepada imam masjid, boleh jadi mungkin ini amalanku. Aku berusaha untuk menutup aibku, dan saya minta jangan ceritakan, karena engkau memaksa aku ceritakan. Kemudian akhirnya anak muda ini heran gitu kan, mengatakan kepada imam masjid, kenapa engkau bertanya soal aku? Kemudian imam masjid ini mengatakan, aku bermimpi berkali-kali bahwa ada yang membisikkan kepadaku bahwa si fulan termasuk ahlul jannah. Subhanallah ikhwan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu walaupun kisah ini anggaplah ya kisah rekayasa, bukan kisah benar, ya. Anggap seperti itu. Tetapi kita tetap meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di hari kiamat. Siapapun. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang tidak pernah membuka aib orang, Allah muliakan orang itu. Allah akan muliakan. Lihat, orang ini tidak pernah tahu bahwa itu bukan anaknya, bukan anak istrinya kan, karena Allah yang menutupnya. Dan kemuliaan saya, kemuliaan antum, siapapun manusia, kenapa dipandang mulia? Karena aibnya ditutup Allah. Kalau setiap manusia dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan selamat dari aib, ikhwan. Makanya Imam Ahmad ketika dia ke pasar belanja, kemudian murid-muridnya datang dari mana-mana ingin mengatakan, ya imam, biar kami saja yang membawa barang-barangmu katanya. Sudah engkau jalan kaki saja, barang-barangmu tahu sampai saja di rumahmu. Kata imam, tidak, jangan. Kalian menghormatiku itu karena engkau tidak tahu aibku saja. Kalau Allah bongkar aibmu di hadapan kalian, pasti kalian akan mengambil tanah dan meletakkan di kepala aku katanya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aib kita masih ditutup, ikhwan. Kalau aib kita dibongkar di hadapan manusia, orang semulia apapun pasti jadi hina di mata orang. Makanya nanti pada hari kiamat, orang yang suka membongkar-bongkar aib, Allah bongkar aibnya, dipermalukan di hadapan halayak manusia. Cemana rasa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup aib itu ada 3 macam. Pertama, menutup aib diri sendiri. Ini yang penting, menutup aib diri sendiri. Karena Nabi SAW yang mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku dimaafkan kesalahannya, kecuali orang yang terang-terangan menceritakan dosanya sendiri. Kalau kita dulu pernah berbuat dosa, jangan pernah diceritakan. Anggaplah dulu itu mungkin orang ini orang jahat, mungkin seorang wanita dulunya seorang pelacur, naudzubillah, ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup auratnya. Kemudian dia kenalan dengan orang-orang yang baik-baik. Jangan pernah ceritakan masa lalunya. Cukuplah yang tahu dia dengan Allah saja. Orang ketika kenal dengan Anda ini orang baik-baik saja, ya. Anda penuh dengan tato, karena dulu seorang penjahat, sudah hijrah, tutup semua tatonya. Cukuplah Allah saja dengan dia yang tahu. Kalau kenal dengan orang,
Orang itu taunya antum orang baik, selesai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tutup aib saudara sesama muslim. Karena Rasul yang mengatakan tadi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Dan jangan mencari-cari aurat orang lain. Sebab kalau kita mencari-cari aurat orang lain, aib orang lain, keburukan orang lain, Allah akan bongkar aibnya walaupun di dalam rumahnya, kata Rasul. Kalau kita mencari-cari aib orang itu, nanti Allah bongkar aibnya sendiri tuh. Ya. Kalau orang kemudian berusaha suudon kepada orang ini, aku jadi cari-cari kesalahannya, nanti suatu ketika Allah bongkar aibnya. Boleh jadi aibnya lebih besar dibandingkan orang yang dituduhnya. Karena ada kaidah dalam Islam itu, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu keburukan kepada orang, nanti Allah kirim orang yang berbuat lebih buruk kepada kamu. Itulah yang disebut dengan hukum karma namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, satrul mayyit, menutup aib orang yang sudah mati. Makanya kenapa dalam fardu kifayah itu, ketika seseorang memandikan jenazah, orang-orang khusus yang boleh memandikan, kemudian ditutup dan tidak boleh ada orang melihatnya. Kemudian orang yang memandikanlah orang-orang yang amanah, yang tidak menceritakan aib mayat yang sedang dimandikannya. Sebab kalau semua orang boleh memandikannya, nanti diceritakan aibnya. Makanya kenapa seorang muslim itu punya karamah, kemuliaan, baik ketika hidup ataupun ketika dia mati, harus tutup aibnya. Ya. Ini faedah kisah yang kedua. Masuk ke kisah yang ketiga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kisah ini juga diceritakan oleh seorang syekh. Entah sanadnya benar atau tidak, kita ambil ibrahnya saja. Ya. Jadi dahulu ada dua orang buta. Ada dua orang buta. Dua orang buta ini selalu berjalan berdua melewati istana kerajaan. Ya. Lah apabila kemudian di istana itu ada seorang putri itu yang sangat dermawan sekali. Dia suka ngasih-ngasih orang miskin. Jadi terkadang orang-orang miskin itu berjalan di pintu istana, nanti putri itu keluar, nanti kadang suka kasih-kasih. Jadi dua orang buta ini berjalanlah di depan pintu istana ini. Yang satu, dia mengatakan, Allahumma rzuqni min fadli zaujatil malik. Jadi kalau putri lagi, istri raja itu lagi berdiri di samping istana, di pintu gerbang istana itu, dia mengatakan, ya Allah, berikan rizki kepadaku dari kemurahan hati istri raja. Jadi dia mengatakan, ya Allah, berikan rizki dari kemurahan istri raja. Yang satu buta pula berdoanya beda. Dia mengatakan, Allahumma rzuqni min fadlika ya Rabb. Ya Allah, berikan rizkimu kepadaku ya Rabb. Dia tidak menyebut putri raja atau istri raja tadi. Jadi si putri raja ini akhirnya memberikan kepada yang mendoakan dan memuji dirinya, diberikan dua ayam, ya, ayam yang sudah dipotong-potong tuh, yang masih utuh tapi sudah dicabuti bulunya. Kemudian diletakkan di dalam ayamnya itu, 10 dinar. 10 dinar itu banyak, ya kan? Akhirnya pulang dia. Ini yang buta satu ini, karena dia tidak memuji istri raja ini, dia mengatakan, ya Allah, berikan kata kemurahanmu, hanya dikasih 1 ayam dan dikasih 2 dirham. Jadi yang satunya dikasih 2 ayam 10 dinar, yang ini pula dikasih 1 ayam 2 dirham, lebih kecil. Akhirnya kemudian dengan 2 dirham ini, yang buta ini tidak tahu. Yang pertama itu dia tidak tahu kalau dalam isi ayam itu ada 10
dinar dia tidak tahu. Jadi si buta yang kedua yang meminta kepada Allah itu, dia mengatakan, gimana kalau saya beli ayammu dengan 2 dirham ini, biar saya ambil ayamnya, kau ambil duitnya. Dia nggak tahu ada duitnya, ya kan? Akhirnya diambil. Nah, besoknya gitu lagi sampai 10 hari. Sampai 10 hari. Akhirnya istri raja ini marah kepada yang buta pertama itu, yang suka muji-muji dia. Dan mengatakan, ya fulan, tidak cukupkah dengan pemberianku, katanya. Dia bilang, gimana kau hanya ngasih 2 ayam kepadaku untuk makan 1 hari, cukuplah, besok makan apa saya, katanya. Maka istri raja mengatakan, waihat, celaka engkau, aku kasih setiap hari 10 dinar, kau tidak cukup pula, katanya. Kalau dikumpulkan 10 kali 10 udah 100 dinar kan itu. Udah banyak duitmu tuh. Ya. Kemudian dia mengatakan, aku jual kepada kawanku yang buta setiap hari 2 dirham. Jual. Subhanallah ikhwannya. Akhirnya kata sang putri ini mengatakan sambil tertawa, lihat, engkau tidak pernah meminta rizki kepada Allah, engkau menyandarkan rizki kepadaku. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala balik keadaan, ya kan? Maka di sini ada sebuah pelajaran besar, ikhwan. Siapapun yang menyandarkan kepada manusia, pasti Allah hinakan. Siapapun yang menyandarkan hidupnya kepada harta, pasti Allah fakirkan. Siapapun yang menyandarkan kepada ilmunya, pasti disesatkan. Siapapun yang menyandarkan kepada pangkat dan jabatannya, pasti dihinakan. Siapapun yang menyandarkan kepada dirinya, maka dia akan dibosankan. Tapi siapa yang menyandarkan diri kepada Allah, maka dia akan dimuliakan. Ikhwan, kemuliaan itu ada pada hati kita. Ada pada hati kita. Karena siapapun yang menyandarkan kemuliaan kepada orang, sekali orang itu habis, kita pun jadi habis. Karena ada orang-orang yang menyandarkan kepada orang lain, apabila memandang dia kemudian dia merasa tinggi, apabila dia memandang dia kemudian dia merasa rendah. Ini orang yang hina, ikhwan. Kemuliaan itu ada pada hati kita yang diikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang luar biasa. Ketika Nabi SAW dia pulang dari Taif dalam kondisi dilempari batu, berdarah-darah, nggak karu-karuan, lari 1 mil bersama Zaid ibn Harithah. Sepanjang jalan Nabi SAW hanya mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila aduwin yatajahhamuni aw ila qaribin malaktahu amri. Illam takun alayya sakhatun fala ubali. Subhanallah, indah sekali ini doa Nabi. Jadikan doa ini dalam kehidupan antum, tenang antum. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, aku hanya mengadukan kelemahan kekuatanku kepadamu. Sedikitnya pengalaman dakwahku untukmu, dan hinanya aku di mata manusia. Engkau Rob orang-orang yang lemah, dan engkau Robku. Kepada siapa lagi aku harus menyandarkan diri? Tetapi ya Rabb, selama engkau tidak murka kepadaku, aku enggak peduli. Ketika orang-orang Taif melemparkan batu kepadaku, melemparkan apapun yang mereka lempar ke badanku, sampai aku berdarah-darah, kalau ini bukan sebuah kemurkaanmu kepadaku ya Rabb, aku enggak peduli. Yang penting kau masih sayang denganku. Ya. Begitulah Rasul menanamkan kemuliaannya dengan cara menyandarkan kepada Allah.
Karena ada orang yang kemudian merasa terhina sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, seolah-olah itu ujian, itu azab dari Allah kepada kita. Dan itu kebanyakan masyarakat seperti itu yang kurang iman. Diuji kefakiran, dia mengatakan, ya Rabb, asik aku saja yang miskin, katanya. Diuji gulung tikar, asik aku saja yang gulung tikar, usaha tidak pernah maju-maju, kok yang lain enak kali, katanya. Ketika anaknya sakit, kenapa anakku terus yang sakit? Anak orang sehat-sehat, katanya kan. Jangan pernah ujian itu kemudian Allah menjadi objek celaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu untuk mengetahui siapa yang jujur, siapa yang dusta keimanannya. Kalau memang orang jahat, Allah sedang menegurnya. Kalau dia orang baik, Allah sengaja mengangkat derajatnya, kan begitu. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, jangan sandarkan sesuatu kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahil izzatu jami'ah. Milik Allah lah kemuliaan semuanya. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita, kalau aku muliakan engkau, maka tidak ada manusia yang menghinakan dirimu. Tapi kalau aku hinakan dirimu, maka tidak ada manusia yang mengangkatmu. Maka siapapun yang diangkat oleh Allah tidak akan dihinakan manusia. Siapapun yang dihinakan Allah tidak ada yang mengangkatnya dari manusia. Memang seperti itu. Karena manusia ini terkadang kalau kita di atas, mereka tepuk tangan. Ketika kita di bawah, tangan yang tadinya bertepuk-tepuk untuk kita diletakkan pula di mukanya, tidak mau memandang kita. Begitulah manusia. Tetapi orang mulia itu, dia tidak pernah memandang pujian dan tidak pernah memandang celaan. Hatinya la tataghayyar, tidak akan berubah. Dia samakan antara pujian dan juga celaan. Mau memuji silahkan, mau mencela silahkan. Tidak menjadi besar karena pujian, tidak pula menjadi kecil karena celaan. Begitulah orang mulia. Itu kaidah itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini terlalu dalam nih pengajiannya. Ini pengajian sufi nih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini kisah yang ketiga. Kisah yang keempat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dulu ada seorang penguasa, gubernur, namanya Khalid ibn Yahya al-Burmuki. Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi dia dijadikan gubernur oleh Harun ar-Rasyid. Gubernur dihormati, diberikan kekayaan, fasilitas, gaji, macam-macam ada. Ya. Suatu ketika, entah kenapa dia kena kasus. Akhirnya Harun ar-Rasyid memenjarakan Khalid ibn Yahya al-Burmuki ini. Dan juga anaknya dimasukkan ke dalam penjara. Dua-duanya dimasukkan. Bapak dan anak dimasukkan. Lama dia tinggal di penjara. Akhirnya anaknya bingung kesalahan bapaknya apa dan kesalahan dirinya apa gitu ya. Jadi dia kemudian ngomong sama bapaknya, ya abati, ba'dal izzi wal amri wan nahyi sirna fil qaidi wal habsi. Wahai bapak, setelah kita dihormati manusia, diberikan kekuasaan, dimuliakan, bisa memerintah, bisa melarang, tiba-tiba kita sekarang di penjara, dihinakan. Ya. Ada apa ini? Kata anaknya. Maka Khalid ibn Yahya al-Burmuki mengatakan, ya bunai, da'watu madlum sarat bil laili wa nahnu anha ghafilun wa lam yaghfalillahu anha. Wahai anakku, boleh jadi ini doa orang-orang yang pernah kudzalimi semasa aku berkuasa. Boleh jadi ini doa orang-orang yang kudzalimi semasa aku berkuasa. Dan kita lalai dari doa-doa mereka, sementara Allah tidak pernah lalai. Kita lalai dari doa-doa orang yang mendolimi, yang kita dolimi, sementara Allah tidak pernah lalai. Ya, karena orang-orang yang didolimi, mereka tidak pernah lalai dari orang-orang yang mendoliminya. Orang yang didolimi tidak pernah tidur malam. Karena hatinya terganggu, resah, sakit, pedih. Makanya mereka terkadang mengangkat kedua tangan, ya Rabb, ya Rabb. Doa kecelakaan. Sementara kita yang mendolimi asik tidur, sementara orang itu sedang mendoakan keburukan kepada kita.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah nyata. Ini juga diceritakan oleh masyayikh. Jadi suatu ketika ada orang kaya ceritanya. Ada orang kaya sedang berjalan-jalan. Dia menggunakan pakaian yang bagus, yang indah. Suami istri, orang kaya, jalan kaki, jalan-jalan. Rupanya dari berlawanan arah itu ada kakek-kakek pakai tongkat, jalan punya susah, dan dia sedang sakit. Akhirnya ketika kemudian berpapasan, qadarullah ada lubang-lubang itu penuh air. Namanya kakek-kakek sudah tua sakit, kepelesetlah dia, kemudian masuklah dia ke dalam lubang itu. Rupanya cipratan airnya terkena pula baju istrinya yang indah itu, yang mahal itu. Marah istrinya, marah. Kemudian dia ngeluh kepada suaminya. Suaminya terpengaruh dengan istrinya, akhirnya mendekati kakek itu, ditamparnya kakek itu. Coba bayangkan ya. Akhirnya kakek itu kemudian mengucapkan sesuatu, anak muda ini tidak tahu dia sedang mengucapkan apa. Akhirnya kakek ini pulang dengan sedih. Kemudian anak muda dan istrinya, orang kaya ini, pulang juga mau ganti pakaian ya. Entah kenapa baru sampai di rumah kepelesetlah suaminya, kemudian terbentur kepalanya, mati ceritanya. Akhirnya istrinya nuduh, jangan-jangan disihir kakek tadi, jangan-jangan kakek itu penyihir itu katanya. Akhirnya kemudian dituduhlah kakek itu penyihir. Keluarganya kumpul, akhirnya melapor ke mahkamah. Dipanggillah kakek itu di persidangan. Di sini hakim kemudian bicara, wahai kakek, saya ingin bertanya, betul apa yang dikatakan keluarga korban ini, bahwa engkau menyihir suaminya? Ya. Kata kakek ini, aku bukan seorang penyihir. Kemudian diceritakan, aku hanya jalan, ada lubang, kepeleset, masuk lubang, cipratannya terkena pakaian wanita itu ngadu sama suaminya, tiba-tiba suaminya nampar aku. Aku pun tidak bisa apapun kecuali hanya bisa berdoa. Apa doanya? Laqad araka quwwatahu fiyya fa'arini quwwataka fihi. Aku hanya ngomong gitu saja. Ya Allah, engkau sudah tahu kekuatan dia kepadaku. Aku tidak bisa membalasnya, tapi tolong tampakkan kekuatanmu kepadanya. Hanya ngomong itu saja. Masa itu sihir katanya? Hanya ngomong begitu itu sihir. Akhirnya kata sang hakim, ini bagus sekali kata-katanya ya, kepada istri daripada suami yang mati. Dia mengatakan, ya, engkau tashtaki ila habibiki falatomahu hadal ajuz. Suamimu, engkau mengadu kepada orang yang kau cintai. Akhirnya orang yang kau cintai, suamimu, menampar pula kakek ini. Tapi kakek ini mengadu kepada Allah yang dicintainya, maka Allah membunuh suamimu. Impas kan, selesai kan. Engkau mengadu pada suamimu, suamimu nampar kakek ini. Kakek ini ngadu sama Allah, Allah bunuh suamimu. Selesai, tidak ada persidangan. Menang kakek itu. Coba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kisah ini persis seperti kisah yang diceritakan Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang pernah saya ceritakan juga kepada antum, dan pernah juga saya ceritakan di khutbah Jumat sini, tentang kisah orang zalim yang mengambil ikan. Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair bahwa ada orang zalim tiba-tiba mengambil ikan nelayan. Nelayan ini orang fakir, punya keluarga, punya anak-anak, dan Allah takdirkan hari itu cuma dapat 1 ekor ikan, tidak lebih. Tiba-tiba diambil ikan itu dengan cara zalim, bahkan diancam kalau tidak dikasih dibunuh.
Akhirnya kemudian tiba-tiba nelayan ini berkomat, kami entah ngomong apa. Dengan menangis dia pulang karena tidak ada yang dimakan hari itu untuk dia, keluarga dan anak-anaknya. Sementara orang zalim ini dengan bangganya mengambil ikan besar yang 1 ekor itu, pulang dia ke rumahnya. Di tengah jalan Allah takdirkan ikan yang mati itu Allah hidupkan sesaat, kemudian menggigit jarinya. Ya, digigit ikan biasa saja, darah sedikit. Dimasak, dimakan, lezat. Malamnya baru terasa gigitan itu. Rupanya gigitan itu makin sakit, menjerit-jerit tidak karuan, sehingga dia merasakan sakit yang tidak tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Saking sakitnya. Keesokan harinya dia datang ke tabib, ke dokter, diperiksakan. Rupanya kata tabib, ini tidak bisa dibiarkan, karena ini bisa sudah sampai ke pergelangan, harus diamputasi. Itu satu-satunya. Terpaksalah dipotong tangannya. Pergelangannya hilang. Dikiranya mau sembuh tuh, rupanya tidak sembuh juga. Menjerit-jerit tiap malam dia. Datang lagi ke tabib, rupanya bisanya sudah sampai di sikut sini. Akhirnya dia datang ke tabib lagi, kata tabib harus diamputasi juga sikutnya, habis dipotong lagi di sini. Dikiranya sembuh, rupanya tidak. Makin menjalar, bisanya sampai ke sini, harus dipotong sininya. Habis tangannya harus dipotong. Dokter ini heran. Dokter ini orang soleh. Dia tanya, ya fulan, kamu ini kenapa? Aku biasa menangani kasus-kasus seperti ini, tapi nggak seperti kamu, katanya. Baru dia cerita bahwa aku mendolimi orang, ngambil ikannya, tiba-tiba ikan itu menggigit aku. Beginilah kejadiannya, katanya. Kata dokter, la ilaha illallah, seandainya pertama kali kau datang kepadaku sebelum tanganmu tidak ada yang dipotong, kau cari tuh orang yang punya ikan, kau minta maaf, tidak mungkin ku potong tuh tanganmu, katanya. Sebelum ku potong semuanya, cari orang itu, cari orang itu. Ya. Setelah ketemu, akhirnya kemudian dia minta maaf. Samihni ya fulan, maafkan aku wahai fulan. Karena melihat kondisinya, akhirnya sang nelayan ini pun memaafkan. Setelah memaafkan, subhanallah, secara mukjizat sakit yang dideritanya langsung hilang. Denyut-denyutnya itu langsung hilang. Sejak itulah dia setiap ketemu orang dia berteriak-teriak di pasar-pasar, di jalan-jalan, di keramaian orang. Apa teriakannya? Man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihat kondisiku, jangan pernah berbuat zalim pada siapapun. Ini disebutkan Imam Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Dan ini juga sama persis seperti kejadian Sa'id ibni Zubair dengan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi itu seorang penguasa zalim, gubernur yang sangat zalim, yang diletakkan oleh Abdul Malik ibn Marwan. Berapa nyawa sahabat dibantai dia, berapa banyak nyawa para tabi'in dibantai dia. Bukan ratusan, ribuan sahabat dan tabi'in dibantai dia. Bahkan Abdullah ibn Zubair mati di tangannya, sahabat Nabi. Ya kan? Jadi ketika dia berjumpa dengan Sa'id ibn Zubair, murid daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hendak dibunuh. Ya. Tapi Sa'id ini orangnya pemberani, dia tidak takut mati. Ketika dia mengatakan, Hajjaj mengatakan, ingin seperti apa aku bunuh kau ini? Ingin digantung, ingin digorok, ingin apa? Terserah. Sebutkan cara pembunuhanmu, katanya. Kata Sa'id, terserah kamu, kau membunuh aku dengan cara apapun terserah, katanya. Kemudian dia membaca ayat. Makin emosi Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ini hafal Quran dan cinta dengan Quran, dan dia suka dengan para penghafal Quran. Hajjaj ibn Yusuf ini walaupun dia penghafal Quran, tapi zalimnya naudzubillah, ya, karena kekuasaan. Dan walaupun jahat, dia tidak pernah korupsi. Ketika dia meninggal, Hajjaj itu tidak ada 1 dirham pun ada padanya. Tapi memang dia jahat orangnya, ya. Jadi Sa'id ibn Zubair kemudian sebelum dibunuh dia membacakan doa, Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di.
ya Allah, jangan kau kuasakan kepada Hajjaj siapapun yang dibunuh setelahku, cukup aku yang terakhir katanya. Sudah banyak nyawa para sahabat dibantai dia, sudah banyak nyawa kibarut tabiin dibantai dia, cukup aku yang terakhir. Jangan kau kuasakan kepada orang zalim ini nyawa siapapun setelahku, kata Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu ini. Subhanallah. Kemudian kata Hajjaj murka karena mendengar doanya, izbahu, sembelih dia, sembelih dia. Akhirnya disembelih mati. Selang beberapa waktu setelah Sa'id bin Zubair meninggal, maka Hajjaj mengalami sakit yang luar biasa, berteriak-teriak sampai para penjaganya bingung apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Malak, ada apa dengan kamu? Kemudian dia berteriak, aku bermimpi dan mengatakan, mali wali Sa'id, ada apa dengan Sa'id bin Zubair? Ada apa aku dengan Sa'id bin Zubair, katanya. Dia ngomong gitu terus sampai akhirnya Allah wafatkan dia. Itu Hajjaj bin Yusuf. Lihat bagaimana doa orang-orang yang dizalimi. Makanya Imam Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, walaupun antum menzalimi orang kafir sekalipun, anggaplah yang antum zalimi itu orang kafir, bukan muslim. Tapi kalau orang kafir mengatakan ya Rabb ya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Dalam hadis qudsi Allah akan mengatakan, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku akan tolong engkau dalam waktu yang sangat singkat. Artinya Allah akan di samping orang kafir, bukan karena kekafirannya, karena dia dari pihak yang dizalimi masalahnya. Allah tidak suka dengan kezaliman. Jadi pembahasannya soal zalim, bukan kekafiran. Karena Allah itu la yuhibbuz zalimin. La yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Ini kisah yang keempat. Masuk kisah kelima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang kelima ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bercerita tentang seseorang di zaman Bani Israel. Hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki, dia peniaga, tijarah, kemudian khasir, bangkrut. Biasalah orang berniaga itu kadang untung kadang buntung, ya biasa ya. Jadi orang ini bangkrut, kemudian cari modal. Dia mencari-cari orang untuk bisa dipinjami duitnya. Maka adalah orang terkenal yang suka membantu orang. Dia datang kepada orang itu, tidak kenal, bukan kawan, bukan siapa-siapa, enggak kenal. Cuman dia mengatakan, ya fulan, aku lagi bangkrut, bisakah engkau meminjamkan kepadaku 1000 dinar, 1000 dinar, banyak 1000 dinar itu ikhwan, bukan sedikit. Dinar itu kalau diemaskan 4 gram emas lebih, 1 dinar kali 1000 ya, itu bisa, kalau disatukan emas bisa 5 kilo tuh kan itu 1000 dinar tuh 5 kilo emas tuh, banyak lah 5 kilo itu kresek itu. Jadi akhirnya dia mengatakan, baik, akan aku berikan pinjaman kepadamu. Tetapi siapa syahidnya? Saksinya siapa? Namanya pinjam meminjam kan harus ada saksi. Saksinya siapa? Tiba-tiba orang mengadil, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah saksinya. Akhirnya dengan modal percaya dikasihkanlah uang itu 1000 dinar. Kira-kira di zaman sekarang pinjam uang 1 juta, antum bilang saksinya Allah, dikasih enggak tuh? Ya kan? Walaupun banyak saksi mikir-mikir itu kan. Apalagi orang ini terkenal tukang pinjam kan itu. Dan tidak bayar, makin enggak dikasih, ya kan? Akhirnya ditentukanlah hari, tanggal, bulan pembayarannya. Ketika sudah waktunya mau bayar nih, Masya Allah ikhwan, rumah orang yang meminjam uang itu di seberang sungai, sementara yang pinjam uang di seberang sungai sebelah sini. Jadi kalau mau mengembalikan uang itu harus nyeberang sungai lewat perahu, dan perahu itu ada waktunya. Anggaplah mungkin las perahunya jam 5, setelah jam 5 nggak ada lagi ya. Karena dia orang yang amanah, ingin mengembalikan uang 1000 dinar itu ikhwan. Sebab kalau seandainya, bisa saja dia besok kembalikan kan. Tapi orang dulu kan ini zaman Bani Israel kan ya, dia takut kalau seandainya
Tidak sampai kemudian tepat waktu, tapi ketika sampai perahu sudah tidak ada. Bingung dia, kepikiran sekali. Karena ini sudah lewat waktunya, hari ini sudah harus sampai uang itu. Pusing, akhirnya dia berpikir, tawakkaltu 'ala Allah. Aku hanya bertawakal, ambil kayu, dibelah kayunya, disimpan uangnya, diikat, kemudian dicemplungkan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, katanya. Lah orang yang dipinjami dia sudah nunggu-nunggu tuh. Kok mana orang itu? Ini sudah last ferry kok tak nampak gitu. Akhirnya karena nggak mungkin lagi dia datang, katanya. Tapi dia berpikir daripada dia pulang tangan kosong, dia mencari kayu bakar. Nampaklah ada kayu itu. Karena nampak gede kayunya kan, ini lumayan juga kayu bakar. Berusaha diambil sama dia kayu itu, bawa pulang. Ya. Ketika hendak dibelah kayunya itulah dia kaget, pas terbelah kok ada uang 1000 dinar dan di situ ada surat. Ya. Akhirnya dia mengatakan alhamdulillah. Lihat dari sini ada pelajaran apa? Tawakal. Ya. Tapi ini kan cerita Bani Israil. Antum jangan lakukan kayak gini. Kalau antum lakukan kayak gini, ke bawah kan. Orang yang renang sana yang ngambil duit. Ini cerita orang dulu, cerita Bani Israil kayak gini. Nah, ini sahih kan, dia dikeluarkan Imam Bukhari kan itu. Baik. Tapi ada satu kisah menarik. Ada seorang syekh bercerita. Ini kisah tentang tujar, akbar tujar. Kata syekh ini muttasil sanadnya, katanya. Jadi ceritanya ada orang kaya raya, orang paling kaya di Riyadh. Orang paling kaya di Riyadh. Selain kaya, dermawan. Dan tidak heran kalau di negeri Arab itu orang kaya dermawan itu tidak heran kalau saya. Kenapa? Saya pernah mengalami. Ya, waktu saya di kuliah di Yaman itu, di daerah Taiz itu ada orang paling kaya. Dia punya perusahaan, kalau kita bahasa kita ciki-ciki, macam-macam, pokoknya makanan-makanan kaleng, minuman-minuman kaleng ciki itu perusahaan dia semua tuh. Ya. Perusahaan dia pun punya perusahaan di Indonesia, perusahaan minyak sawit. Ya. Kaya kali. Ya. Jadi saya itu penasaran karena banyak para thalabatul ilmi, para mahasiswa itu kalau sudah tajdid iqamah, tiap tahun kan kita harus memperbarui izin tinggal. Kan harus bayar sekian juta kan. Kan tidak semua para thalabatul ilmi punya uang. Akhirnya mereka pun biasanya buat proposal. Bahasa Arabnya takdim, buat takdim gitu kan. Jadi nanti proposalnya diantar ke dia, nanti dia cukup tanda tangan proposalnya. Proposal itu dibawa ke bank. Dia punya bank namanya Bank Tadamun. Ya, nanti dicairkan sama bank. Nampak orang bank itu tanda tangan dia, langsung dicairkan tuh. Ya. Yang menakjubkan bukan itunya. Dia mensyaratkan setiap mengasih proposal itu harus jam 3. Jam 3 malam. Jadi waktu itu saya sama Ustaz Aswad sama ada beberapa lah gitu ya. Ada beberapa, saya pengen tahu saja kok, karena orang-orang ngomong macam-macam kan itu, luar biasa kalau muji-muji itu. Berangkatlah saya ke sana dengan Ustaz Aswad dengan yang lain. Memang betul-betul memang. Jadi saya lihat sampai jam sana jam 2 itu nanjak tuh jauh kali itu. Pokoknya capek itu. Tapi terobati capeknya. Masya Allah, orang-orang miskin itu dari mana-mana datang. Malam-malam pada tidur di sekitar itu, nunggu jam 3. Ya. Kalau sudah jam 3 baru kita masuk ke masjidnya. Kemudian nanti dia datang, bersih orangnya, udah tua. Kemudian dia hafal Quran lagi. Ini orang kaya, udah kaya hafal Quran. Ya. Kemudian dia ngaji, nanti sama anak-anak buahnya, pekerja-pekerja disimak tuh. Dia baca beberapa juz, selesai baca Quran, disimak, baru kita datang ngasih proposal. Itu banyak itu, bukan 1-2 orang, mungkin 100-200 orang ada tuh setiap harinya, ikhwan. Setiap harinya. Ya. Dan ngasihnya bukan sedikit. 3 juta, 5 juta, 10 juta, tengok kebutuhan. Setiap hari. Nanti ngambil uangnya di bank dia. Nanti ke Son A, di banknya ada di situ cabangnya, kita datang, dikasih. Artinya saya nggak heran kalau orang-orang sana itu memang sudah kaya, dermawan luar biasa. Nggak heran kalau di sana, di Indonesia heran saya. Karena jarang yang gitu. Biasanya kalau orang kaya, kalau nyumbang ya sekali-kali itu pun manggil wartawan. Ingin viral kan gitu. Kan itu.
Antrinya tengok sampai ngalahin muri katanya. Tapi orang sana biasa. Jadi ini yang bercerita, ini cerita di Riyadh itu ada Akbar Tujar, memang pedagang besar, orang kaya, dermawan. Jadi setiap Ramadan, kata Syekh ini bercerita, suka membagi-bagi zakat dan infak ini. Jadi suatu ketika dia sedang pergi ke daerah-daerah yang banyak orang miskin itu, lelah dia, kemudian siang-siang dia pun kemudian cari masjid tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, idhab ila mantiqati fulanin fa inna fiha abdun li mundu thalatha ayyamin la yuftir illa al-ma, katanya. Dalam mimpinya orang kaya ini dibisikkan, kamu harus pergi ke desa fulan, ya, ke desa fulan, cari namanya orang ini. Orang ini hamba, ya, hamba Allah. Dia sudah 3 hari tidak berbuka puasa kecuali dengan air. Kau datang, kemudian fa'atihi ma yakfihi sana, berikan kepada dia uang sebanyak kalau digunakan cukup untuk setahun, katanya. Akhirnya kaget dia, ya. Bangun dalam mimpinya, diputar rutenya, yang tadinya ke barat jadi ke timur. Dia cari tuh desa yang dalam mimpinya. Akhirnya betul-betul ketemu desa itu. Setelah ketemu, dia masuk ke dalam masjid. Rupanya ketika cari-cari namanya, persis ada nama yang dalam mimpinya. Rupanya dia imam masjid itu, bukan imam rawatib, imam yang sekali-kali gitu. Tiba-tiba setelah sholat, karena sudah asar, dia istirahat, mau menjelang maghrib, kemudian imam ini mengatakan kepada orang asing, nampaknya kau orang asing, saya tidak pernah melihat kamu di sini. Iya, kata bapak ini. Kalau begitu ayo kita ke rumah saya. Ya, kita batalkan puasa seadanya, katanya. Akhirnya kemudian dia ajak ke rumahnya. Kagetlah orang kaya ini. Di rumahnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kosong. Hanya ada tikar untuk duduk, untuk tidur keluarganya di situ. Anaknya pun bajunya nggak jelas, ya, robek-robek. Akhirnya kata sang imam masjid mengatakan, silahkan, hanya dikasih air putih saja. Dia mengatakan, seandainya lauli ghairi la'a'taituka akhar, kalau seandainya aku punya yang lainnya pasti aku akan kasih yang lain, tapi yang ada hanya air putih. Demi Allah wahai Tuhan, saya 3 hari tidak berbuka kecuali dengan air putih ini saja, katanya. Cocok dalam mimpinya kan, bahwa orang ini selama 3 hari tidak berbuka kecuali dengan air. Akhirnya dia pun menangis, gemetar badannya. Rupanya betul apa yang dimimpikannya itu. Gemetar, dan dia mengatakan, saya ini hamba Allah yang diutus Allah untuk memberikan harta kepadamu yang mencukupkan engkau setahun. Ketika mendengar itu, menangislah imam masjid ini. Kemudian berteriak-teriak, ya fulan la taftinni bimalik, jangan kau fitnah aku dengan hartamu. Jangan kau fitnah aku dengan hartamu. Pergi kau dari sini, katanya. Subhanallah. Tawakalnya kepada Allah. Seandainya antum di posisi orang ini, pasti nambah. Jangan setahun lah Pak, 10 tahun. Gitu ya kan. Tapi dia bukan, la taftinni bimalik, jangan kau fitnah dengan hartamu. Pergi ke sana, katanya. Akhirnya orang kaya ini menangis-nangis, mengeluh-ngeluh, tolong terimalah, pokoknya luar biasa. Minta diterima. Karena setelah terus mengeluh-mengeluh minta diterima, subhanallah, dia hanya mengambil al-furiyah, hanya mengambil 1.000 real saja, yang hanya cukup seminggu habis, ya, padahal dia mau ngasih untuk setahun. Berapa ribu real itu kan begitu. Dia hanya ngambil 1.000 real yang seminggu sudah habis, ya, dan dia mengatakan, inni tawakkaltu ala Allah, aku punya Allah, katanya. Pergi, katanya. Lihat bagaimana ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pedulikan manusia. Dia punya Allah kok. Ya kan? Taib, ini kisah yang kelima. Yang terakhir, kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ini dikeluarkan Imam Muslim. Sebagian kita pernah mendengar. Kata Nabi SAW, bainama rajulun bifalatin minal ardi
Fasami'a sautan fi sahabatin. Ada laki-laki berjalan di galangan sawah, galangan kebun. Tiba-tiba dia melihat ada awan hitam di atas kepalanya berjalan. Yang mengherankan lagi, awan itu terus berjalan. Hanya segunduk awan itu saja. Kemudian tiba-tiba di balik awan itu ada suara yang sangat persis terdengar jelas. Asqi hadiqata fulan. Airi ladangnya fulan ibn fulan, disebut namanya. Anak muda ini heran. Siapa yang ngomong? Tengok ke kanan tak ada orang, ke kiri tak ada orang, ke belakang tak ada orang, apalagi ke depan. Dia mandang ke depan tak ada orang. Rupanya suara itu dari langit. Hujani kebun si fulan, hujani kebun si fulan. Penasaran dia, diikutilah awan itu. Kemana awan ini perginya? Ya. Rupanya setelah jauh dia mengikuti awan yang berjalan itu, rupanya awan itu berhenti di sepetak ladang. Setelah berhenti di sepetak ladang, awan itu merendah, kemudian hujan. Subhanallah, airnya tidak kena sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Persis hanya di petak itu saja airnya. Apa gak heran tuh? Kenapa ladang seperti itu? Gak kecipratan gitu ya? Kenapa di ladang dia saja? Habis itu setelah selesai hujan, awan ini pergi. Dia tunggu, penasaran, ini ladang milik siapa ini? Ditunggu akhirnya. Rupanya selang beberapa waktu datanglah pemilik ladang itu. Kemudian ditanya, ya Abdullah, mas mukawai hamba Allah, siapa namamu? Kata pemilik ladang, nama saya fulan ibn fulan. Kaget dia, kok nama itu persis seperti yang dia dengar di atas awan itu. Berarti ini pemiliknya. Kemudian dia tanya kepada pemilik ladang ini, sebenarnya apa yang kau lakukan dengan ladangmu ini, katanya. Kemudian laki-laki ini bingung dengan pertanyaan itu. Ya. Kemudian tanya balik, kenapa kau bertanya seperti itu? Akhirnya diceritakan tadi. Yang punya ladang pun bingung kan gitu kan, karena dia tidak pernah melihat kejadian seperti itu. Barulah dia bercerita, oh boleh jadi dia mengatakan, karena aku selalu apabila panen di ladangku ini, di sawahku ini, aku jadikan panen itu 3 bagian. Sepertiga aku masukkan ke ladang, sepertiga aku sedekahkan, sepertiga untuk hidup aku dan keluargaku. Apakah seperti itu setiap panen? Iya, setiap panen seperti itu. Lihat bagaimana ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang harta yang diberkahi itu pasti tidak akan pernah punah. Pasti ada saja jalannya rizki itu datang kan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari arah-arah yang tidak disangka. Boleh jadi mungkin dia punya 1 pohon mangga di depan rumah, tapi sekali buah banyak gitu kan, atau pohon jambu sekali buah banyak bisa dijual gitu kan. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan rizki-rizki itu. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini semua cerita-cerita tentang kehidupan kita ini. Banyak kisah-kisah tapi juga waktu ya. Mudah-mudahan kisah-kisah yang sudah diceritakan bisa dijadikan ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.